Bayangkan ini, seseorang yang paling kamu percaya, orang yang kamu beri akses ke sisi paling rentan dalam dirimu, tiba-tiba berubah. Dia tidak hanya mengecewakanmu, tapi menghancurkanmu dari dalam. Pengkhianatan. Dan bukan sembarang pengkhianatan, tapi jenis yang membuatmu bertanya, apakah aku benar-benar mengenal dia selama ini? Tahukah kamu bahwa tidak semua pengkhianatan layak dimaafkan? Banyak orang percaya bahwa waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi faktanya ada luka yang terlalu dalam, terlalu beracun, hingga memaafkan justru bisa membuka pintu untuk rasa sakit yang lebih besar. Dan yang lebih mengejutkan, pengkhianatan seperti ini seringkali datang tanpa peringatan. Diam-diam, perlahan, tapi menghancurkan dengan sangat kejam. Dalam video ini, kita akan membahas 3 jenis pengkhianatan yang paling berbahaya. Pengkhianatan yang tak hanya menguji kepercayaanmu, tapi bisa merenggut harga dirimu, kedamaian batinmu, bahkan masa depanmu. Ini adalah jenis-jenis pengkhianatan yang harus kamu kenali sejak awal, sebelum mereka menghancurkanmu sepenuhnya. Beberapa dari kisah ini mungkin akan terasa familiar, atau justru membuka matamu tentang hubungan yang selama ini kamu anggap aman. Dan yang terakhir, percayalah, kamu tidak akan menyangka betapa seringnya itu terjadi tanpa disadari. Jadi, jika kamu pernah merasa dikhianati atau sedang berada di hubungan yang membuatmu ragu, video ini wajib kamu tonton sampai akhir. Karena kadang hal paling berbahaya bukan yang terlihat jelas, tapi yang kamu biarkan tetap ada karena kamu terlalu percaya. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Ketidaksetiaan. Saat kepercayaan yang kamu berikan dihancurkan tanpa ampun. Pernah merasa seperti kamu sudah memberikan segalanya untuk seseorang, kepercayaan, cinta, bahkan pengorbanan, tapi akhirnya justru kamu yang tersisa dengan luka paling dalam? Ketidaksetiaan bukan cuma soal selingkuh. Ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Sahabat yang membocorkan rahasiamu, pasangan yang bermain api di belakangmu, atau bahkan keluarga yang memilih mengorbankanmu demi kepentingan pribadi. Dan yang paling menyakitkan, biasanya ini dilakukan oleh orang yang kamu paling percaya. Masalahnya, banyak dari kita terlalu cepat memaafkan. Kita mengira, mungkin dia khilaf. Tapi faktanya, ketidaksetiaan itu bukan kecelakaan. Itu adalah pilihan, sebuah keputusan sadar untuk mendahulukan ego, nafsu, atau keinginan pribadi di atas komitmen yang sudah mereka buat padamu. Coba pikirkan ini. Kamu sudah berdiri di samping mereka dalam masa-masa terburuknya. Kamu menjadi tempat pulang, menjadi tembok terakhir saat semua orang menjauh. Tapi saat kamu yang butuh bahu untuk bersandar, mereka justru menghilang. Atau lebih buruk lagi, mereka ada di balik rasa sakitmu. Ketika kamu dikhianati, kamu tidak hanya kehilangan seseorang, kamu kehilangan keyakinan terhadap hubungan, terhadap janji, bahkan kadang terhadap dirimu sendiri. Tapi dengarkan ini, ketidaksetiaan mereka bukan salahmu. Itu bukan karena kamu kurang cukup, kurang menarik, atau kurang layak. Itu karena mereka yang tidak mampu menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Artinya, kamu tidak perlu membalas. Kamu hanya perlu bangkit. Jangan biarkan seseorang yang sudah merobek hatimu kembali menjahitnya, hanya untuk menghancurkannya lagi. Sekali mereka berani mengkhianatimu, besar kemungkinan mereka akan melakukannya lagi. Dan kamu akan mendengar permintaan maaf, tangisan, janji. Tapi ketahuilah, ketidaksetiaan itu pola, bukan kecelakaan. Kalau kamu terus memaafkan tanpa batas, kamu bukan sedang jadi baik, kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Jadi, langkah terkuat yang bisa kamu ambil saat menghadapi pengkhianatan adalah ini. Lepaskan dan jangan pernah menoleh ke belakang. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri. Dan cukup bijak untuk tahu siapa yang pantas kamu perjuangkan dan siapa yang seharusnya kamu biarkan pergi.
Ingat kata Seneca, bergaullah dengan mereka yang membuatmu lebih baik. Karena hidup terlalu singkat untuk terus bertahan di sisi orang yang tak pernah benar-benar melihat nilaimu. Nomor 2. Penipuan, racun, mematikan yang menghancurkan setiap ikatan. Pernah merasa seperti semua yang kamu bangun dengan susah payah, kepercayaan, kedekatan, kejujuran, tiba-tiba runtuh karena satu kebohongan? Penipuan bukan cuma soal berkata tidak jujur. Ini soal manipulasi. Soal seseorang yang secara sadar memilih untuk memutarbalikkan realita, membentuk narasi palsu demi kepentingannya sendiri, dan meninggalkanmu dalam kebingungan, keraguan, dan rasa sakit yang dalam. Masalahnya, kebanyakan penipuan gak datang langsung dalam bentuk besar. Mereka datang perlahan, satu kebohongan kecil di sini, satu penyangkalan di sana. Tapi seperti racun yang terus menetes setiap hari, lama-lama kepercayaanmu mati perlahan. Tanpa kamu sadari, kamu sudah tenggelam dalam dunia yang palsu. Dan bagian yang paling kejam, bukan hanya karena dia berbohong, tapi karena dia membuatmu merasa bodoh karena percaya. Penipuan bukan kesalahan sepele, itu adalah pilihan sadar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu itu akan menyakitimu. Tapi tetap saja mereka lanjut. Karena bagi mereka, rasa aman mereka, ego mereka, bahkan citra palsu mereka lebih penting daripada kejujuran padamu. Kamu mungkin pernah dengar, semua orang pasti pernah bohong. Tapi jangan tertipu dengan pembenaran murahan itu. Karena orang yang terus-menerus berbohong bukan sedang khilaf, mereka sedang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan ketika kamu membiarkan penipuan itu lolos, dengan alasan cinta, sayang, atau takut kehilangan, kamu sedang mengorbankan harga dirimu. Kamu sedang bilang ke mereka, "Gak apa-apa kamu nipu aku tetap akan bertahan." Epictetus bilang, kamu tidak bisa mempelajari sesuatu yang kamu pikir sudah kamu tahu. Orang yang suka bohong seringkali merasa mereka lebih pintar darimu. Mereka pikir mereka bisa kendalikan narasi, kendalikan kamu, kendalikan semuanya. Tapi satu hal yang gak bisa mereka kendalikan adalah pilihanmu untuk pergi. Dan ingat ini baik-baik, kamu tidak bisa menyelamatkan hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Kamu bisa coba perbaiki, coba bertahan, coba menunggu mereka berubah. Tapi selama mereka masih nyaman dalam kebohongannya, kamu hanya akan terus terluka. Memaafkan penipuan tanpa perubahan, itu bukan kekuatan, itu pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Jadi jika kamu pernah dikhianati oleh penipuan, entah itu dari pasangan, sahabat, keluarga, ketahuilah, kamu pantas mendapat yang lebih baik. Kamu pantas hidup dalam kebenaran. Karena kejujuran itu bukan idealisme, itu pondasi dasar hubungan yang sehat. Biarkan mereka yang memilih dusta hidup dalam dunia mereka sendiri. Tugasmu adalah menjaga kedamaianmu dan menjauh dari apapun yang meracuni jiwa. Nomor 3. Kepercayaan yang hancur, luka menganga yang mengakhiri segalanya. Pernah ngerasa dikhianati sama seseorang yang kamu anggap paling bisa kamu percaya? Kepercayaan itu kayak kaca bening, transparan, indah, tapi rapuh. Kamu rawat, kamu jaga, kamu bangun pelan-pelan dari nol. Tapi begitu dihancurkan, retaknya nggak akan pernah benar-benar hilang. Sekeras apapun kamu mencoba memperbaikinya. Dan yang paling nyakitin, pengkhianatan itu datang dari orang yang kamu bukain pintu hatimu. Kamu ceritain rahasia terdalammu. Kamu lindungi bahkan saat dunia nyakitin mereka. Tapi pada akhirnya, mereka justru yang nusuk kamu dari belakang. Entah lewat kebohongan, ketidaksetiaan, atau tindakan yang sengaja dibuat untuk melukai. Kepercayaan itu bukan cuma soal jujur, tapi soal bisa diandalkan, konsisten, dan punya integritas. Sekali orang nunjukin bahwa mereka lebih milih egonya sendiri daripada hubungan yang kalian bangun, selesai, nggak ada kembali seperti dulu. Marcus Aurelius pernah bilang, kalau seseorang menyakitimu, jangan fokus pada apa yang mereka lakukan,
tapi pikirkan apa yang bisa kamu lakukan sebagai respon. Dan respon terbaik bukan balas dendam, bukan juga pura-pura lupa demi mempertahankan yang udah rusak. Respon terbaik adalah menjaga dirimu sendiri. Kamu mau minum dari sumur yang udah terbukti beracun, cuma karena sekarang kelihatannya jernih? Kamu mau bangun rumah di atas fondasi yang udah runtuh? Banyak yang bilang, maafin aja, semua orang bisa berubah. Tapi realitanya, orang bisa berubah, tapi kamu nggak harus ngasih mereka kesempatan buat nyakitin kamu lagi. Memaafkan itu baik, tapi mengizinkan mereka kembali dan mengulangi kesalahan yang sama, itu bentuk tertinggi dari mengabaikan harga dirimu sendiri. Seneca bilang, dia yang memaafkan orang bersalah, sedang menghukum yang tak bersalah. Maksudnya, saat kamu terus ngasih peluang buat orang yang udah nunjukin bahwa mereka nggak layak dipercaya, kamu malah menyakiti diri kamu sendiri. Kamu yang harus terus hidup dengan rasa curiga, trauma, dan luka yang belum sembuh. Dan disinilah peran kita sebagai seorang yang berusaha hidup dengan nilai stoik. Kita nggak buang waktu buat orang-orang yang udah membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari masa depan kita. Kita nggak berpegang pada harapan kosong. Kita memilih martabat, memilih kedamaian, dan memilih untuk nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Pelajarannya, kalau seseorang menghancurkan kepercayaanmu, itu adalah sinyal paling jelas untuk berjalan pergi. Tanpa drama, tanpa dendam, tapi dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Karena tidak semua permintaan maaf layak diterima. Tidak semua orang layak diberi kesempatan kedua. Dan tidak semua hubungan layak diperjuangkan, terutama kalau itu dibangun di atas kebohongan. Kedamaianmu lebih berharga daripada siapapun yang telah menunjukkan wajah aslinya. Jadi, kalau kamu pernah dikhianati, disakiti, atau dikecewakan, ingat ini. Itu bukan akhir dari cerita kamu. Itu awal dari babak baru yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Kamu gak harus jadi orang yang pahit, tapi kamu berhak untuk selektif. Kamu berhak bilang, cukup. Kamu berhak memilih siapa yang layak masuk dalam hidupmu. Dan siapa yang cukup sampai di situ aja. Itu bukan kejam. Itu bentuk cinta paling tulus buat diri sendiri. Mulai hari ini, lindungi kedamaianmu, hargai dirimu, dan jangan takut untuk melepaskan hal-hal yang hanya menguras jiwamu. Kalau pesan ini menyentuh kamu, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang-orang yang kamu sayang. Siapa tahu mereka juga butuh dengar ini hari ini. Tinggalkan komentar kalau kamu pernah ada di fase ini. Ceritamu bisa jadi penguat buat orang lain yang lagi berjuang. Dan kalau kamu merasa satu frekuensi, jangan lupa klik subscribe. Karena kita bakal terus bahas hal-hal seperti ini, yang bukan cuma nyentuh hati, tapi juga bantu kamu tumbuh. Ingat, kamu layak dicintai dengan cara yang benar. Jangan biarkan siapapun meyakinkanmu sebaliknya. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya, menuju versi terbaik dari dirimu.